Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Sudah? Pagi, Bu. Pagi juga, Nak. Sudah menggunakan Alhamdulillah masker? baik. Sudah masih menggunakan masker? Ya, Bu. Siap masker? Sudah. Cuci tangan? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah. Ya, Bu. Sebelum kita Sering, Bu. mulai pembelajaran pagi ini, kita akan bersama-sama membacakan basmalah. Mari kita ucapkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini, anak-anak, masih ingat materi yang kemarin? Bismillahirrahmanirrahim. Masih, Bu. Masih? Kalau yang lalu pelajaran Bismillahirrahmanirrahim. pelajaran IPA dengan materi judulnya, siapa yang masih ingat? Masih, Bu. Ya. Masih. Apa itu judulnya? Objek IPA, Bu. Objek IPA Dan pengamatannya. dan pengamatannya. Baiklah. Sekarang Ibu segera mulai kembali. Objek IPA dan pengamatannya. Betul, bagus juga. Yuk kita mulai saja ya. Pada pertemuan pengamatannya. yang lalu, Ibu memberikan materi objek IPA dan pengamatannya. Ya, Bu. Ya, Di sana sudah dijelaskan tentang apa itu objek. Bahwa objek itu benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, benda-benda yang di sekitar kita itu ada yang hidup dan ada yang tidak hidup. Nah, kalian sudah mengamati dengan video yang Ibu tayangkan, sehingga kalian melakukan pengamatan dengan mencatat ciri-cirinya. Nah, apa yang kamu lakukan itu merupakan kegiatan proses dalam pembelajaran IPA, yaitu mengamati. Nah, selain mengamati, dalam kegiatan proses pembelajaran IPA itu ada lagi yang mendengarkan, ada lagi yang melihat. Yang tadi dikatakan mengamati, ada lagi yang mendengarkan, ada lagi yang merasa, ada lagi yang diraba, ada lagi yang mendengarkan. Semuanya ini termasuk proses dalam pembelajaran skill kalian. Nah, selain kalian memiliki kegiatan dengan panca indera yang kalian gunakan, kalian memiliki sikap yang harus dimiliki seorang ilmuwan, yaitu sikap ilmiah. Nah, pada pertemuan kali ini, Ilmiah. Ibu akan mengajak kalian untuk melanjutkan bagaimana kita menyelidiki tentang objek yang ada di sekitar kita, yaitu dengan pengukuran. Kalau kalian mengukur, tentunya menggunakan apa? Menggunakan apa? Alat Penggaris. alat ukur. Pengukur. Siapa yang Alat sudah pengukur. pernah? Siapa yang sudah pernah mengukur? Siapa yang sudah pernah mengukur? Pernah kalian belanja gula? Membeli Pernah. gula? Pernah. Kalau di situ kalian ke warung, apa yang ditanyakan oleh penjual? Apa yang ditanyakan oleh penjual warung? Berapa? Kilo. Nah, bagus. Tepuk tangan dulu semuanya. Tepuk tangan dulu mana? Berapa kilo? Kiloannya, Bu. Iya, ditanyanya berapa kilo. Kalau kalian beli beras, apa yang ditanyakan? Kiloannya, Bu. Kiloannya juga. Tapi kalau di daerah kita,
beras juga menggunakan alat ukur yang lain, yaitu liter. Bagus. Good. Tepuk tangan semuanya dulu. Tepuk tangan dulu. Ya. Sekarang kalau kalian beli kain. Kira-kira apa yang ditanyakan? Berapa meter, Bu? Berapa meter? Jadi, yang kalian lakukan tadi, baik mulai dari membeli gula, membeli kain, membeli beras, itu ada yang disebutkan, yaitu apa tadi? Berapa apa tadi? Kilo. Apalagi? Panjang Berapa badan, Bu. Berapa meter? Terus berapa? Liter. Tentunya kalau kalian menyebutkan berapa liter, berapa kilo, berapa liter, berapa kilo, berapa meter, tentunya di depannya ada yang ditanyakan. Kalau meter berarti di depannya apa kira-kira yang ditanyakan? Meter digunakan untuk mengukur apa kira-kira? Kain. Kain. Kain yang diukur apanya? Panjang. Bagus, good. Berarti kalian sudah tahu yang diukur dengan satuan meter itu adalah panjang. Yang diukur dengan kilogram itu berarti Berat, Bu. massa, ya. Massa. Kalau yang diukur dengan liter tadi, waktu beli beras tadi, apanya yang diukur? Banyak. Ya. Banyak. Volume atau isinya. Baiklah anak-anak, kita akan lihat ke hal yang berikutnya. Kalau sudah mengetahui panjang dan apa itu? Apa tadi? Panjang? Panjang? Sekarang Ibu pegang apa ini? Ukur, Bu. Apa ini yang pegang Ibu? Apa? Penggarisan. Penggaris. Kira-kira untuk alat ukur apa ini penggaris? Volume Panjang. Ini yang Ibu tayangkan ini alat ukur apa? garis. Alat ukur panjang. Bagus. Siapa itu yang menjawab? Alat ukur panjang. Adel. Kalau alat ini digunakan mengukur apa? Panjang. Panjang. Nah, ini alat ukur ini namanya apa? Penggaris. Penggaris. Jadi kalau begitu penggaris alat ukur Panjang. Sekarang Ibu akan mencoba. Nih, praktek. Ibu akan mengukur panjangnya kertas. Ya, mengukur panjangnya kertas. Sekarang, berapa apa yang ditanyakan? Berapa titik-titik panjang kertas ini? Apa yang ditanyakan? Meter. Bagus, meter. Kalau ini penggaris ini sampai 1 meter tidak? 30 cm. Iya, berarti 30 cm. Berarti kalian menjawabnya panjang kertas berapa? Tidak. Berapa panjang kertasnya? 30 cm. Berapa? 30 cm. Berapa panjang kertasnya? Jadi, sekarang Ibu akan ulang lagi. Yang diukur apanya, Nak? Panjangnya. Panjang. Di dalam IPA, panjang merupakan besaran. Ya. Yang bisa diukur itu disebut besaran. Ya. Yang bisa diukur kira-kira apa saja ini? Kertas ini yang bisa diukur apa saja ini? Panjangnya. Terus apanya lagi? Lebar. Lebar juga panjang, Nak. Terus apanya kira-kira?
Kalau ibu pakai misalnya pakai neraca, apanya yang diukur? Kalau ibu mengambil timbangan, terus saya ukur ditimbang, kira-kira apanya yang diukur? Berat. Masanya. Masanya ya nak ya? Masa. Iya. Masa. Ya, Bu. Nah sekarang coba kalian ingat, yang bisa diukur selain panjang, selain masa, kira-kira apa lagi nak? Coba ibu beri Volume. waktu. Volume. Volume, bagus. Apalagi? Apalagi yang bisa diukur? Panjang, masa, volume, apa lagi yang bisa diukur? Ayo semangat, Fahri. Fahri, Adel, Gina, mana? Yang lain? Uni Labib, ayo, mana yang lain? Ayo. Apalagi yang bisa diukur? Apa yang bisa diukur? Liter, Bu. Yang Besar bisa diukur. Besar, besarnya Besar apa? badan. Besar badan. Besar badan. Terus apa lagi? Ingat materi IPA kelas waktu SD yang bisa diukur. Ada beberapa besaran pokok. Nah, udah Ibu bocorin dulu. Masih ada yang ingat? Yang bisa diukur apa saja selain panjang? Belum ingat. Belum ingat. Oke, kalau belum ingat, Ibu akan kembali lagi. Yang kalian pelajari tadi disebut pengukuran. Pengukuran. Ya. Siapa saja yang pernah mengukur? Saya. Bagus. Semuanya tentu sudah melakukan pengukuran. Siapa yang tahu arti mengukur tadi? Yang Ibu lakukan tadi nih. Ini namanya mengukur nih. Apa yang dimaksud mengukur? Yo, siapa yang tahu? Saran, Bu. Kegiatan membandingkan antara besaran dan alat ukur. Membandingkan ya. Kalau saya akan mengukur panjang tentunya pakai penggaris. Kalau mengukur massa tentunya pakai neraca. Kalau mengukur apalagi sekarang tuh lagi dingin. Mengukurnya pakai apa itu? Termometer bagus. Kemudian kalau saya berjalan, ini saya menggunakan ini. Berarti apanya itu mengukur apa? Jalan. Kalau saya melihat ke sini, berarti mengukur apa ini? Jam. Mengukur apa? Mengukur waktu. Ya, jadi masih banyak lagi yang bisa diukur secara langsung dan tidak langsung. Yang langsung seperti ini. Nih, langsung pakai alat ukur. Kalau Ibu mengukur anak-anak, coba kalau ini panjangnya misalnya 10 cm, ininya 5 cm. Berapa luasnya? Itu kan mengukur juga. Ya tidak? Sering kamu gunakan panjang kali lebar. Kalau seperti itu namanya mengukur tidak langsung. Jadi kalau mengukur menggunakan alat namanya menggunakan secara langsung. Kira-kira ada yang belum jelas? Ada yang belum jelas? Jelas, Bu. Jelas. Jadi tadi mengukur yaitu membandingkan besaran dan
alat ukurnya, ya kan? ukur. Satuannya. Ya, Bu. Di alat ukur itu ada satuannya. Nah, sekarang satuan itu ada yang baku dan ada yang tidak baku. Satuan itu ada yang baku dan tidak baku. Contohnya. Sekarang Ibu tanya, kalau kamu di sini di wilayah Trisi membeli beras menggunakan apa? Kira-kira yang sering diucapkan. Pernah mendengar tang? Iya, Bu. Pernah mendengar tang? Pernah. Pernah, Bu. Nah, Ibu dengarkan kalau ada orang di warung beli beras 5 tang, beli beras 1 tang. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, kalau di sini tang, kemudian kamu pergi ke Jakarta, beli beras 1 tang, kira-kira orang Jakarta tahu nggak? Enggak. 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 Berarti tang tadi bukan satuan baku, merupakan satuan Baku. bukan, tidak baku. Nih, Ibu ngukur kertas ini pakai ini tangan. Kira-kira ini baku tidak? Tidak. Baku. Tidak baku. Tidak baku. Yang baku itu satuan yang sudah diakui dengan sistem internasional, seperti penggaris, Internasional. apalagi seperti waktu, detik, iya tidak? Ya. Seperti massa, kilogram, iya tidak? Iya. Iya. Baik, kita lanjut. Mengukur tadi ada yang langsung dan ada yang tidak Langsung. langsung. Yang langsung yang pakai alat ini. Yang tidak langsung menggunakan rumus. Nah, sekarang kadang-kadang pengukuran itu ada yang melakukan kesalahan. Contoh nih Ibu nih, lihat. Ukurnya melihatnya dari mata samping. Kira-kira benar apa salah? Salah. Salah. Hasilnya pasti berbeda. Tidak. Kalau Ibu misalnya mengukur air di dalam gelas, ngelihatnya dari atas atau dari bawah, kira-kira pas tidak ngukurnya? Tidak. Tidak. Berarti kalau melihat dari segala sudut, maka akan terjadi kesalahan pengukuran. Nah, sekarang kalian akan kita lihat dulu. Nih. Lihat di sini. Bisa kalian lihat ini? Bisa kalian lihat? Satuan baku dan tidak baku. Yang tidak baku itu contohnya tadi. Tal, depak, apalagi? Tang, ya kan? Tidak tetap. Sedangkan yang baku contohnya apa tadi? Penggaris. Oke, kita lanjut. Jadi pengukuran yang langsung menggunakan alat Penggaris. alat Ukur. ukur yang Baku. secara Langsung. langsung. Contohnya mengukur apa tadi? Kertas. Pas. Pengukuran yang tidak langsung yaitu biasanya menggunakan Rumus. Waktu. bisa rumus. Contohnya, kamu mau ngukur panjangnya perut, tidak pakai penggaris karena tidak punya alat ukurnya, maka kamu pakai apa dulu? Tali dulu kan? Tali dulu, kemudian baru kamu ukur dengan penggaris. Ya kan? Itu termasuk tidak Ya. langsung. Oke, kita Tidak lanjut. langsung. Anak-anak, kesalahan dalam pengukuran ini yaitu kesalahan dengan alat ukurnya. Bisa juga kesalahan manusianya dan bisa juga kesalahan lingkungan. Contoh, alat ukur pada kesalahannya itu biasanya pada timbangan. Tadinya nolnya tidak tepat pada 0. Skalanya sudah miring.
Kamu juga ngukur panjang, nolnya sudah grepet misalnya. Itu termasuk merupakan kesalahan sistematisnya. Kemudian kesalahan manusia. Biasanya lihat dari samping, dari atas, atau dari bawah. Nah, ini kesalahan pandangan mata. Berarti Ya. manusianya yang salah. Manusia. Pandangan mata. Nah, sekarang kalau kesalahan lingkungan, ini karena disebabkan ada apa itu? Perubahan suhu bisa, tekanan bisa, percepatan bisa. Ini penyebab kesalahan lingkungan. Contoh, kamu mengukur panjangnya apa itu? Logam. Kalau pada saat panas berarti ya terpengaruh dengan suhu yang tinggi. Nah, ini akan mempengaruhi kesalahan manusianya. Maaf, lingkungan ya. Kemudian apa yang dikatakan kesalahan acak? Kesalahan acak ini terjadi karena kondisi lingkungan yang tidak menentu. Nah, ini namanya fluktuasi. Naik turunnya tegangan listrik. Ya, itu. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Mungkin ada yang belum jelas? Jelas, Bu. Lihat sekarang. Jelas. Yang disebut teliti dan keselamatan kerja. Ketelitian mengukur ini dalam kehidupan sehari-hari, ini contohnya menghitung apa ya, mendirikan sebuah bangunan. Ini perlu adanya ketelitian cara mengukur panjang, lebar, tingginya. Selain itu harus menjaga keselamatan kerjanya. Harus menggunakan alat-alat untuk melindungi. Kita lanjut. Nah, besaran yang kalian tadi sudah disebutkan, yang diukur tadi, masih ingat pelajaran waktu di SD? Ada 7 besaran pokok. Ibu kasih contoh 1, panjang. Ada 7. Siapa yang masih ingat coba? Ada yang masih ingat? 1, panjang. Bagaimana? Panjang. Waktu. Apa lagi? Masa. Suhu. Apa lagi? Volume. Masa volume. Intensitas cahaya. Bagus. Siapa itu yang intensitas? Fahri, Bu. Fahri. Bagus, Fahri. Siapa lagi? Ulangi. Panjang. Masa. Waktu. Intensitas suhu. cahaya. Suhu. Iya. Siapa yang suhu? Siapa yang Fahri, menyebutkan Bu. suhu? Siapa? Fahri, Bu. Fahri. 2 kali. Yuk. Apa lagi? Masih 1 lagi. Jumlah? Kuat arus listrik. Kuat arus listrik. Siapa itu? Fahri, Bu. Fahri lagi. 1 lagi. Banyak molekul zat. Oh ya, jumlah mol ya. Bagus. Tepuk tangan dulu yang lain. Yuk, tepuk tangan dulu. Ya, biar semangat. Yuk, kita lanjut. 10 menit lagi untuk mengakhiri kegiatan ini. Ibu akan memberikan pertanyaan. Ya, Bu. Kalian simak, tulis atau langsung. 1. Apa yang dimaksud mengukur? Tulis. 2. Sebutkan jenis alat ukur yang sering kalian gunakan. Alat ukur yang sering kalian gunakan. Yang ketiga, apa yang disebut dengan satuan baku dan tidak baku? 3. 4. Tuliskan 7 besaran pokok. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sudah ditulis? Sudah ditulis? Belum, Bu. Belum, ulangi. Apa yang dimaksud pengukuran?
Yang kedua, tuliskan alat ukur yang sering kalian gunakan. Yang ketiga, perbedaan satuan baku dan baku. Satuan baku dan tidak baku. Satuan baku dan tidak baku. Yang keempat, tuliskan 7 besaran pokok dan satuannya. 7 besaran pokok dan satuannya. Ditulis di buku tulis kalian. Nanti kalian bisa bertanya melalui apa? Grup IPA. Besok Ibu lanjutkan kembali dengan alat ukur panjang. Kiranya sekian dulu pertemuan pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagi mereka yang hadir, Ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng dulu. Foto bareng dulu. Foto dulu bareng, Neng. Foto dulu bareng. Wajahnya keluar dulu. Nanti wajahnya, Neng. Neng. Wajahnya nanti, Neng. Yuk, foto bareng. Ya, Bu. Kita bentuk dulu. Yuk. Bawa. Yeni jangan digelap. Yeni, Gibran, Adel. Yang kelihatan wajahnya ya. Rianti mana Rianti? Ya. Iya, Bu, ntar dulu. Jangan dandan dulu, keburu waktunya habis. Ntar dulu, Bu. Rianti, halo, Rianti. Rianti, Gibran, ora katon. Yeni, Jagian. Mau foto yuk? Ya, Bu. Bener nih kandungnya. Yanti. Yanti. Non. Nenek. Untuk mengakhiri pertemuan pagi ini, marilah kita mengucapkan bersama-sama hamdalah. Mari kita ucapkan bersama. Alhamdulillahirobbil alamin.